Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bi hudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghasafullah Maslul Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Tentunya kita jadikan manaqib online sedunia ini wasilah. Kita doakan tanda jasa kita, bersyukur atas beliau. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah, sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk mempermudah segala hajat-hajat kita, baik dunia maupun akhirat. Allah mengabulkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para kiai, para wakil talqin yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manaqib, ada Teh Susi milik kita, Misyahid Ibu Wahyuni yang di Inggris, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama belajar istiqomah dan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia suci yaitu manaqib bersama-sama, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada waktu ini, detik ini, pada hari ini kita telah ditakdirkan Allah dengan barokah karomah guru mursyid yang sangat suci, sehingga kita dimampukan, dibisahkan bisa masuk ke tempat yang sangat suci dan mulia, yaitu manaqib. Tentunya ini perlu kita syukuri bersama, dan tidak ada waktu untuk bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf, ini sebetulnya tugasnya Kiai Ucup, beliau lebih kompeten. Kalau saya ini ya sekedar saja, kalau tidak ada rotan akar pun jadi, ya kita terpaksa sebagai badal beliau. Andaikan apa yang kami sampaikan itu semata-mata masih belajar, dan kita berharap barokahnya Abah saja. Ikhwan wal akhwat semuanya, saya mau bercerita, dan cerita ini sudah sering kita dengar. Dulu di zaman Rasulullah, di kota Madinah, di mana di pojok pasar di Madinah itu ada seorang pengemis tua yang dalam posisi matanya buta. Si orang pengemis dari orang Yahudi ini setiap hari selalu menjelek-jelekkan Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang kotor, dengan suara yang lantang, mengatakan agar supaya siapapun tidak boleh mendekati Rasulullah Muhammad. Dia sampai berkata, jangan sekali-kali mendekati Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang tenun. Kalau kamu mendekati akan terpengaruh dengan ucapan-ucapannya dan akan terbuai dengan Muhammad. Selalu seperti itu, dengan suara yang lantang di pojok pasar di Madinah. Padahal di situ Rasulullah itu punya satu amalia yang istiqomah, di mana setiap harinya sehabis subuh Rasulullah itu membikinkan bubur dari gandum yang sangat baik,
Di situ Rasulullah memasak sendiri sebagaimana supaya itu bubur itu sangat lezat dimakan. Setelah selesai, bubur itu diantarkan ke si pengemis itu. Sampai-sampai Rasulullah itu kalau mau menyuapi itu pun masih dikunyah dulu sama Rasulullah. Sampai lembut, baru dari lesan Rasulullah itu disuapkan ke pengemis tua yang buta itu dari orang Yahudi itu. Tapi orang Yahudi ini dengan posisi buta, Rasulullah itu dijelek-jelekkan pokoknya. Tapi apakah Rasul tersinggung? Enggak. Rasul diam gitu, sambil menyuapi. Dengan asiknya Rasul mendengarkan celotehannya orang Yahudi yang buta itu, dengan senangnya aja. Subhanallah. Kemudian karena istiqomah tabari si orang pengemis buta itu disuapin, kemudian tidak ada yang menyuapin. Kenapa? Karena waktu itu baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Di situ karena Rasulullah meninggal dunia, akhirnya mertuanya Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq mendatangi istri Rasulullah termasuk putrinya yaitu Sayyidatuna Aisyah. Di situ Abu Bakar As-Siddiq tanya ke Aisyah, "Wahai putriku Aisyah, amaliyah apa? Sunnah apa yang belum ayah kerjakan, nak? Sebagaimana Rasulullah itu sudah dikerjakan sama Rasulullah. Sunnah apa yang dimana Rasulullah mengerjakan, ayahmu ini ingin mencontoh sunnah Rasulullah itu. Apa yang selama ini Rasulullah kerjakan yang ayah belum kerjakan?" Di situ Sayyidatuna Aisyah bercerita, "Wahai ayahku, Rasulullah itu setiap habis subuh mengantarkan makanan kepada pengemis buta di pojok pasar Madinah." Itu kebiasaan Rasulullah setiap hari setelah habis subuh mengantarkan makan ke sana. Oh, kalau gitu kata Abu Bakar, ayah akan mengerjakan sunnah Rasulullah itu, akan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah itu. Kemudian Abu Bakar bikinkan makanan juga seperti Rasulullah. Pagi-pagi membawakan makanan ke orang pengemis buta, orang Yahudi itu. Setelah itu Abu Bakar juga mendengarkan wiritannya orang Yahudi itu apa? Menjelek-jelekkan Rasulullah. Rasulullah dijelek-jelekkan. Pokoknya kalimatnya jelek. Padahal kadang kalau kita berpikir, emang Rasulullah itu sejelek itu? Apakah Rasulullah itu sejelek itu? Sampai orang yang buta saja orang Yahudi mengatakan seperti itu. Kenapa? Sampai Rasul dikatakan jelek, difitnah macam-macam. Orang baik itu temannya banyak. Orang baik itu banyak mengatakan memuji orang itu baik. Tapi ketika orang itu mengajak baik, bahkan mengajak untuk mentauhidkan Allah, disitulah mulai ada masalah. Mulai banyak orang bukan mendekat, tapi menjauh. Sehingga Abu Bakar sempat kaget juga. Orang ini menjelekkan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mendekati. Setelah itu orang itu disuapin sama Abu Bakar. Tapi ketika disuapin, orang buta ini justru bukan ditelan, tapi ditumpahkan kembali. Orang Yahudi itu mengatakan, "Ini bukan orang yang setiap hari kasih aku makan. Ini beda. Kamu siapa?" kata orang Yahudi itu. Akhirnya Abu Bakar menjawab, "Memang benar, aku bukan orang yang seperti biasanya, tapi aku adalah sahabatnya." "Kamu siapa?" "Aku Pak Abu Bakar."
Lalu, terus kemarin teman itu siapa namanya? Temanku yang menyuapi kamu itu adalah Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah orang pengemis buta ini yang dari Yahudi langsung menangis. Langsung dia mengatakan, subhanallah, ternyata orang yang aku jelek-jelekkan pada setiap hari kasih makan kepada aku, maka pada hari ini aku menyembah apa yang disembah Muhammad. Akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Ikhwan wal akhwat semuanya, kita ambil hikmahnya. Kadangkala kita ini ketika dihina orang, difitnah, bahkan orang pada menjauh, seolah-olah itu bumerang buat kita. Seolah-olah kita ditolak. Bahkan kalau orang baik, temannya banyak. Apalagi kalau ikhwan wal akhwat yang sekarang ini ikut dakwah sebagai dai, mengajak, menyiarkan, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Di sini tantangannya banyak. Satu, tantangan dari luar, yang kedua tantangan dari dalam. Tantangan dari luar siapa? Yaitu orang yang tidak sefaham dengan kita. Karena apa? Karena di masyarakat umum, karena mulai kecilnya mendengarkan wiritannya biasa umumnya itu. Sedangkan ketika sudah dewasa, sudah jadi orang, mendengarkan ada informasi yang baru dengan zikir yang berubah totalitas, yang biasanya ada astagfirullahaladzim, walidil huquqi wa jubda alayya wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir Allahumma antas salam minkas salam alaika ya salam sampai ila akhir zikir itu terus dirubah ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu Fatihah astaghfirullahal ghafurur rahim Allahumma shalli ala ini orang kaget sehingga kekagetan orang ini, bahkan orang yang paham agama pun juga kaget. Kok ada ajaran baru, kok ada zikir baru. Seolah-olah yang baru ini menyalahi kebiasaan. Padahal tidak juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang tidak paham ini tidak mau bertanya. Dia hanya cuma mendengarkan dan tidak mau mendekat, sehingga yang ada dalam benaknya merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak umum sehingga dia mengucapkan kalimatnya itu sesat. Ini kalau yang ngomong orang awam mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau sudah tokoh agama mengatakan sesat, wah ini juga tantangan buat kita. Contoh seperti saya, ketika kita bangun musola, aman-aman saja sampai penuh waktu acara sholat maghribnya, penuh orang. Tapi karena satu merujuknya Tiken Suryalaya, amalianya kita merujuk guru mursyid, sehingga di situ ada orang yang kaget. Ini ajaran apa? Sehingga orang-orang awam mengatakan ajaran sesat, sehingga besoknya musolanya pondok itu seperti kuburan. Tidak ada yang salah. Maghrib, isya, apalagi subuh, lu gak ada. Maghrib saja gak ada orang. Kenapa? Karena ada seorang tokoh yang ditokohkan di masyarakat yang paham agama mengatakan ajaran sesat. Kenapa dia mengatakan sesat? Karena kita langsung mencari afdalnya zikir yang diajarkan Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah itu kalimat la ilaha illallah. Yang diajarkan, yang dijaharkan kurang lebih minimal 165. Tidak boleh kurang, lebih banyak lebih baik. Dan kita mengikuti itu. Yang terjadi, masyarakat mengatakan bahwa kita ini ajaran sesat. Apakah kita tersinggung? Tidak. Kita biasa saja. Kalau tantangan dari luar itu biasa. Yang jadi tantangan yang kedua adalah dari dalam. Sesama ikhwan. Jadi sesama ikhwan ini, waduh. Jadi ada gesekan itu, walaupun kecil itu jadi besar. Ketersinggungannya seperti itu. Kenapa? Memang kita, ajaran kita itu ajaran rasa. Nah, tinggal
Rasanya ini bersama siapa? Bersama zikirnya, apa bersama nafsunya? Sebagaimana contohnya tadi Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu bisa menerima ucapannya orang Yahudi, orang yang buta? Karena Rasulullah melihat satu, yang berbicara buta. Yang kedua, Rasul melihat orang tua. Yang ketiga, informasi belum jelas. Yang keempat, Rasul bersama keimanan. Ya wajar memang lakum dinukum waliyadin, silakan menjelekkan. Tidak ada masalah. Kenapa Rasul bisa menerima? Itu hanya cuman celotehan ucapan yang menghina Rasulullah, menjelek-jelekan Rasul, itu biasa. Bahkan juga Rasul itu pernah dilempar batu gigi gerahnya sampai rompal waktu di Taif. Apa Rasul sedih? Secara manusianya sedihnya bukan sedih untuk pribadi dengan yang melempar, tidak. Tapi Rasul menjaga jasadnya jangan sampai mati dulu. Sampai Rasul berdarah-darah itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang Taif itu sampai melempar Rasulullah seperti itu? Apakah Rasul itu sejelek itu sampai dilempar seperti itu? Padahal tidak. Kemudian pernah Rasul itu mau berangkat ke masjid, dilempari dengan kotoran unta. Apa Rasulullah itu orang yang sangat jelek? Apa Rasul itu piawinya, ucapannya, gerakannya, katakanlah mohon maaf bahasanya itu yang kasar biadab? Enggak. Rasul santun. Rasul berakhlakul karimah. Tapi kenapa banyak orang membencinya? Karena Rasulullah itu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau sudah menegakkan kalimat la ilaha illallah, siap-siap bermusuhan dengan orang yang tidak suka dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang yang sudah la ilaha illallah, maka dia akan menegakkan sholatnya. Maka akan bertentangan berhadapan dengan orang yang tidak suka sholat. Dengan kalimat la ilaha illallah akan menegakkan puasa Ramadannya. Maka siap-siap dia akan berhadapan orang yang belum berpuasa Ramadan. Sebagaimana guru mursyid kita Abah. Abah ini tidak pernah menjelekkan orang. Ketika kita sohbah, tidak pernah Abah menjelekkan. Abah bercerita kehidupan yang nyatanya, menceritakan sejarahnya mursyidnya yang terdahulu Abah Anom. Tapi secara realitas, berapa banyak orang yang tidak suka dengan Abah Aos? Apakah harus itu sebagai PR? Tidak, biarkan saja. Makanya, ikhwan wal akhwat, tidak menutup kemungkinan satu sama lain pasti ada gesekan-gesekan. Dan ingat, gesekan-gesekan itu seperti gabah. Tahu gabah? Gabah itu beras yang masih ada bijinya. Gabah itu tidak akan menjadi putih manakala gabah itu harus digesek. Sehingga keluar bijinya beras. Begitu juga guru mursyid, untuk memutihkan niatannya murid-muridnya itu harus digesekkan dengan sesama ikhwan. Wakil talqin, sesama wakil talqin, digesek setiap wilayah. Kalau dari jauh kayaknya wah gimana, tapi ketika ketemu berpelukan ciuman, aneh tapi nyata. Sesama ikhwan sama juga. Ibu rela, sesama ibu rela, nggak ada gesekan. Tapi ingat, itu sesungguhnya ujiannya dari guru mursyid untuk menggesek jiwanya supaya putih bersih. Apa? Niatannya biar niatan kemana ini? Ilahi anta maksudi. Ya, sehingga bukan yang mendahulukan suudon, tapi husnudon. Karena orang yang beriman itu selalu mendahulukan sesangka, berprasangka yang baik, bukan buruk sangka. Tapi kalau masih ada kalimat buruk sangka, tandanya berasnya ini masih belum putih, masih ada biji gabah. Dan kita pun harus berlomba-lomba bagaimana ketika menghadapi gesekan-gesekan itu, jadikan rahmatan lil alamin. Untuk apa? Husnudzon. Untuk ambil hikmahnya apa? Untuk meningkatkan, meluruskan niat kita. Apa niatnya? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi
Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kita lihat cuman guru mursyid. Karena yang baik adalah guru kita, bukan ikhwan. Kita sesama ikhwan. Baik wakil talqin siapapun sama-sama ikhwan yang sama-sama belajar menyucikan dirinya untuk bersama guru suci, untuk bersama menjumpai yang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.